Ketika diberitahukan bahwa Masjid Banten ini kebanjiran, masyarakat nggak percaya gitu. Masa Masjid Banten kebanjiran? Betul. Dari mana ceritanya? Itu gitu. kayaknya sejarah pertama Pak ya. Ketika rumah mereka dimasuki air baru percaya. Berarti kalau nanti hujan lagi kita harus siap dengan itu lagi. Itu dia. Makanya saya menyambut baik obrolan kali ini untuk menyampaikan kepada masyarakat hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Tamu saya kali ini adalah Ketua Praksi PKS DPRD Provinsi Banten, anggota Komisi 4 Dapil Kota Serang. Dan buat warga Kota Serang mungkin sangat mengenalnya, Pak Juheni M. Rois. Ya, betul sekali. Kalau udah ngomong Kota Serang, saya kalau ketemu Pak Juheni, saya kayaknya harus banyak nanya. Saya buka dulu karena kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu, sehat. sekarang muncul. Iya betul. Pak Juheni, soal Kota Serang, kita tahu bahwa kemarin ada hal yang tentu memprihatinkan dan di luar dugaan ya. Betul. Bencana pasti di luar dugaan. Luar biasa. Tapi kita ini, sangat prihatin. Ini kita kaget airnya segitu deras. Subhanallah. Sampai tenggelam beberapa wilayah titik. Semua masyarakat kaget. Betul. Bapak saya lihat juga sibuk ke bawah Pak ya. Luar biasa. Semua minta tolong Pak. Nah Pak. Banyak sekali telepon. Banyak telepon ya. Jadi harus turun becek-becekan gitu ya. Iya. Nah, ketua Pak, RW ini, ketua RW itu. Oh. Gitu. Nah, apa yang Bapak lihat di lapangan? Iya. Jadi subhanallah, kebetulan saya waktu itu berada di NTB ya. Hari Senin, Selasa, Rabu. Tugas ya parlemen kita ke NTB. Nah, hari Selasa itu terjadi kan luar biasa pagi-pagi ya, orang berteriak banjir, subhanallah. Jadi kita tuh nggak fokus hari Selasa itu. Di sana itu. Udah sekitar jam 11 itu udah ada yang minta nasi bungkus. Ya Allah, saya bilang gitu. Kita pulang nggak bisa kan, harus besok gitu karena jadwal. Jadi Bapak sudah dapat semua laporan sudah, video, gambar segala macam. Semua sudah. Cuman memang alhamdulillah kita langsung komunikasi, koordinasi baik fraksi maupun komisi dalam pengertian kita secara struktur PKS ya, itu alhamdulillah DPD PKS Kota Serang tanggap dan langsung bereaksi. DPW PKS Provinsi Banten juga koordinasi dengan struktur di pusat dengan beberapa DPW yang lain untuk kalau kita menangani sendiri kan betul, repot ya. Maka saya lihat sampai turun ke Banten lama ya. Ya, sampai kan kita butuh ada seperti perahu karet. Ya kan, kita hanya punya satu. Jadi kita butuh suplai dari Jakarta di Tangerang gitu. Alhamdulillah kader semuanya tanggap, semuanya. Bergerak. Bahkan yang lucu itu ada kader kita yang di Banten tuh, dia lagi ngebantu di posko. Istrinya telepon bahwa rumahnya kebanjiran. Tolongin banjir, rumahnya kebanjiran. Jam 2. Iya. Aduh. Luar biasa. Dia nggak ini. Jadi masyarakat Banten tuh ketika dikasih tahu, jadi kita kan ke sana ya, bertemu dengan Kenadiran, membersihkan halaman Masjid Banten. Itu diceritakan bahwa ketika diberitahukan bahwa Masjid Banten ini kebanjiran, masyarakat nggak percaya gitu. Masa Masjid Banten kebanjiran? Betul. Dari mana ceritanya? Itu gitu. kayaknya sejarah pertama Pak ya. Ketika rumah mereka dimasuki air baru percaya.
Iya. Gitu. Semuanya sibuk, panik. Sibuk, panik gitu. Nah Pak, kalau saya lihat kemudian meruntut beberapa titik yang terdampak banjir, itu sangat berdekatan dengan aliran Kali Cibanten, Sungai Cibanten. Sungai Cibanten. Kalau kita lihat bahwa Sungai Cibanten adalah aliran dari Sindaheula. Nah, Bapak sebagai anggota dewan melihat juga bahwa ini ada kaitannya dengan bendungan Sindaheula karena ramai di memang ya. Amat sangat terkait erat dengan Sindaheula. Bahkan seminggu yang lalu kita langsung panggil, kita rapat koordinasi. Panggil siapa? Gubernur kita undang, wali kota kita undang, masing-masing mengutus Asda 1. Kemudian Balai Besar Wilayah Sungai C3, kepalanya juga hadir. Kemudian OPD terkait juga kita undang semua, OPD kota maupun provinsi kita undang semuanya gitu. Yang ingin kita dengar adalah satu-satunya yang kita ingin dengarkan penjelasan itu dari kepala Balai Besar Sungai, ya, karena itu tanggung jawab mereka. Betul. Ya, job desk mereka ya. Betul. Nah, yang penjelasannya? Saya kaget dan semua kaget itu. Penjelasan bahwa bendungan ini tidak ada pintu pengendali. Bendungan nggak ada pintu pengendali. Pintu pengendali. Berarti bukan bendungan Pak, bak namanya itu. Tapi betul itu Pak, nggak ada pengendali Pak. Iya. Ya kan kalau misalnya bendungan Pamarayan gitu ya, kalau itu kan bisa buka tutup. Betul. Terus dikasih ketinggian air berapa ya, warning kan? Ya, betul. Gitu. Waspada 1, waspada 2. Jadi masyarakat tuh tahu, ngerti gitu. Ini kan masyarakat nggak tahu ini banjir dari mana, tiba-tiba air begitu besar aja gitu. Jadi kita prihatin, kita rekomendasikan untuk dibuat perencanaan ulang agar ini tidak terjadi lagi seperti bagaimana. Walaupun saya sempat mendengar dari Kementerian PUPR waktu sidak dengan Pak Wagub kalau tidak salah ya, bahwa kapasitasnya 9 juta meter kubik, betul, bahwa debitnya 11 betul, juta lebih lah begitu, iya, hingga membeludak. Cuma kan masalahnya ada 2 juta kubik yang tidak tertampung. Bayangkan. Itu melimpah ke kota Serang. Ke kota Serang. Gitu. Jadi kan ada Undang-Undang 14 ya. Nomor tahun 2008, Undang-Undang nomor 14 terkait dengan informasi keterbukaan informasi publik. Saya sampaikan dalam rapat itu. Termasuk kepala daerah di situ ada Pak ya? Perwakilan kabupaten kota ada semua, ya? Ke Balai Besar. Dalam pasal 10 itu bahwa badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Itu ada di aturannya? Ada undang-undangnya. Gitu. Nah kita kan mendapatkan banjir ini nggak ada yang ngasih tahu. Betul. Tanggung jawab siapa ini? Iya. Tiba-tiba begitu saja banjir. Orang pada nggak ada warningnya. Makanya saya bilang ketika saya tanya kepada balai, ini kan cuaca hujan ini karena kan alasannya cuaca ya. Saya bilang kalau itu memang BMKG sudah memberitahukan hari ini cuacanya sekian, gitu kan. Nah mestinya itu sehari sebelumnya ketika air itu naik kan dibuka. Gitu. Disitulah pengendalian. Nah supaya airnya tuh tidak membludak. Nggak kemana-mana gitu ya? Nggak kemana-mana. Nah ini nggak ada ternyata pintunya. Makanya saya bilang bagaimana ini perencanaannya. Oh ini menarik Pak kan? Saya bilang kalau ngobrol sama Pak Jo ini udah menarik. Jadi nanti kita lanjutkan biar pelajaran nih Pak.
Kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Juwaini setelah pesan berikut ini. Iya. Tadi bilang jangan Bapak ya, saya dengarnya juga terkejut bahwa ternyata Bendungan Sindagelap tidak punya pengendali ya. Pintu pengendali. Nah ketika dengar itu apa reaksi Bapak dan Dewan yang lain terhadap itu? Kita hanya termenung aja, terbengong-bengong, kok begitu gitu. Jadi menurut keterangan Kepala Balai, kalau misalnya air itu sudah 9 juta meter kubik ya, dengan ketinggian 40 meter bendungan itu, kalau ada tambahan 1 liter, yang keluar 1 liter. Ini adanya 11 juta kubik. 2 juta kubik 2 juta tiga lebih malah ya mungkin. Iya. Makanya itu musibah. Jadi yang lolos air itu 3 juta kubik Pak kemarin. Masya Allah. Maka kita setelah rapat itu kita ngobrol di luar forum. Insya Allah kita akan agendakan pertemuan dengan DPR RI Komisi 5. Oh, Komisi 5. Ya. Karena itu juga proyek pusat Pak ya. Ya, karena itu kan tanggung jawab pusat. Sebab saya tanya, ini untuk 2002 program balai apa? Setelah ada musibah nih. Ini kelihatannya nggak ada program yang signifikan. Gitu. Termasuk untuk soal pengendalian itu? Ya, nggak ada. Baru akan dibuat di ID-nya. Berarti kalau nanti hujan lagi kita harus siap dengan itu lagi. Itu dia. Makanya saya menyambut baik obrolan kali ini untuk menyampaikan kepada masyarakat hati-hati. Ya. Dan Pemda kalau nggak bisa juga kalau misalnya karena beda lagi iya, Pemda kota, Pemda provinsi, masyarakat hanya menerima nasib aja. Kalau misalnya curah hujan sangat tinggi, itu nggak ada pengendali, ya akan seperti itu. Kalau alasannya curah hujan, misalnya curah hujannya sama kayak kemarin, gitu. Ya akan kejadian yang sama. Padahal kalau kita tanya, ini bendungan apa sih fungsinya? Manfaatnya apa untuk Kota Serang? Betul. Ya. Ketika tahu begini, waduh, semua orang malah. Iya. Apa coba manfaatnya untuk Kota Serang? Bikin panik Pak. Tapi Pak, tentu daerah juga kan tidak bisa menolak program pemerintah pusat. Jadi gini, kalau untuk masalah manfaat memang pasti ada manfaat. Kita sepakati itu ya. Sebagai persediaan air baku ya. Tapi disampaikan untuk pertanian itu menurut hemat saya nggak tepat. Kenapa? Karena kalau pertanian kan sudah di daerah mana pertanian yang dialiri oleh Kali Cibanten? Iya betul. Iya. Iya kan? Kalau dilihat titiknya yang banjir juga bukan daerah Cibanten, bukan sawah Pak, perumahan. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Nah, persawahan itu Kota Serang itu kan di Kasemen. Kebanyakannya kan? Betul. Nah, Kasemen itu udah selesai dengan sungai dari sungai kecil tuh ya. Iya. Dari Pamarayan. Pamarayan, betul. Bukan dari Sindanghala. Kalau misalnya pertanian nggak ada kontribusi yang signifikan dari Cibanten. Kalau untuk persediaan air mungkin iya. Nah, persediaan air baku. Cuman siapa yang memanfaatkan ini?
gitu. Iya, Apakah pabrik-pabrik, industri, masyarakat Kota Serang makan mencengis ben kali ya? Iya benar. Iya. Iya. Nah Pak, ada kemudian mengatakan bahwa alirannya sudah dipakai banyak bangunan. Katanya begitu. Kalau kita lihat, ada nggak Pak yang bisa kalau kita tadi Bapak bilang soal balai bahwa tahun depan mungkin belum memikirkan pengendaliannya gitu ya. Artinya ancaman sudah di depan mata. Nah, apa yang bisa dilakukan kemudian oleh daerah? Ya. Dalam ini Kota Serang misalnya Bapak masukannya apa? Sebetulnya baik kota, provinsi punya tugas ya. Pertama memang pengendalian itu dalam bidang pemanfaatan. Kan ada beberapa orang yang membangun di pinggir sungai. Nah itu juga berkontribusi. Aliran sungai menjadi lebih Sempit. lambat, Iya. gitu kan. Jangan dikira itu nggak berkontribusi gitu. Dan itu kan banyak. Gitu. Mungkin jembatan-jembatan yang sudah tidak layak gitu harus dibongkar, ditinggikan supaya tidak aliran itu ketika terjadi banjir tidak terhalang. Gitu. Betul. Mungkin sedimentasi juga kayak di mana di ujung di Karangantu itu kan luar biasa, lumpur-lumpurnya itu masya Allah. Sejak dibuat tuh belum pernah diangkat kayaknya. Betul. Dan saya yang agak kaget, Banten Lama dekat ke laut begitu ya, banyak aliran, kok masih banjir juga. Tapi sana ada drainasenya ada kan Pak ya? Itu bukti bahwa kita ada masalah dalam aliran sungai. Sangat bermasalah tuh. Sangat bermasalah. Kalau tidak bermasalah kan nggak akan banjir. Kewenangan daerah di mana sih Pak soal sungai? Kalau lihat tadi balai gitu. Di daerah itu ada kan Pak kewenangan itu? Jadi kewenangannya memang secara detail pastinya PUPR ya yang mengetahui. Tapi ada mungkin aliran-aliran sungai yang cabang-cabangnya itu yang menjadi kewajibannya ya PUPR provinsi lah ya. Sesuai dengan kewenangan itu kan sudah ada itu. Nah kalau sebagai anggota dewan di provinsi dari Dapil Kota Serang, Bapak melihatnya Kota Serang dari sisi katakanlah infrastruktur, penanganan banjir, termasuk mitigasi, Bapak lihatnya seperti apa? Ibu kota ini Pak. Kan sebetulnya yang bikin, tentu bencananya kemarin yang bikin kita semua terperanjat ya. Tapi kemudian satu sisi ini ibu kota Pak. Betul. Dari banjir besar sampai banjir yang kecil pun selalu jadi sorotan. Apa komentar itu? Ya, memang prihatin ya. Kota Serang sebagai ibu kota provinsi, tapi masih sering terjadi banjir. Nah ini saya kira kita juga sudah menyampaikan ke dinas terkait supaya gimana caranya dinas ini memperhatikan aliran sungai. Karena terus terang provinsi ini belum begitu serius menangani aliran sungai. Provinsi belum serius Pak? Belum serius. Dilihat dari anggarannya? Dari anggarannya. Lihat aja anggaran bagian penanganan sungai dengan bagian jalan. Ya kan? Perbaikan jalan terus. Sungai enggak diperhatikan. Betul. Bahkan saya sering lihat jalan yang dibangun drainasenya nggak ada. Nah, gitu. Dengan momentum ini kita ingin memperbaiki. Harus ada perimbangan. Ya. Jadi sungai-sungai yang sedimentasinya sudah harus diperbaiki, dikeruk. Gitu. Kalau dangkal kan cepat banjir. Kenapa Pak nggak diingetin ini sungainya harus dikeruk? Bapak bisa punya itu. Ya kebijakan orang nomor satunya. Gitu. Oh gitu. Jadi ya. mungkin sungai mah nggak kelihatan, kalau jalan mah kan kelihatan. Dikiranya nggak kelihatan nggak bisa punya dampak Pak ya, punya dampak juga gitu ya. Oh jadi kalau dilihat, ya juga ya. Saya melihat kan begini Pak, kalau kita melihat bahwa provinsi saja tidak begitu serius menangani persoalan itu, bagaimana kabupaten kotanya kan begitu. Tapi ada juga kan kalau ke provinsi nggak punya wilayah. Tapi kan dia bisa intervensi. Sekarang ini sebetulnya sudah ada perbaikan ya mulai tahun kemarin ini. Dengan provinsi itu memberikan bantuan kepada kabupaten kota
melalui dinas Perkim itu perbaikan irigasi yang menjadi kewenangan kota di pemukiman-pemukiman kumuh itu dibantu oleh provinsi. Juga jalan-jalan lingkungan. Iya. Itu juga dibantu oleh provinsi. Gitu. Nah ini kita mulai yuk gimana nih supaya kita ini sebagai anggota dewan juga istilahnya ada ininya lah. Iya, intervensi lah begitu ya. Gitu. Kan masyarakat kalau kita PSS itu kan biasanya nunjukinnya jalan gitu. Betul. Pak, jalan kita jelek. Iya, pasti itu. Gitu. Pasti itu. Sampai aspirasi yang lalu masih ada aja. Oleh karena itu kan kalau di beberapa daerah itu ada pokok-pokok pikiran. Pokir. Iya. Di beberapa wilayah itu, di beberapa provinsi, pokir itu dewan ada yang diberikan kewenangan. Misalnya per anggota dewan yang anggarannya besar sampai 10 miliar gitu. Ada yang 8 miliar gitu. Tapi bukan uangnya. Aspirasi masyarakat mana yang dibawa oleh anggota dewan gitu. Nah, dia memberikan anggaran, ini perbaikan ini melalui dinasnya. Yang mengawal dewan. Gitu. Kita berdasarkan aspirasi masyarakat, programnya ini dimasukkan ke pokok-pokok pikiran. Nanti disalurkan ke kabupaten kota. Iya, begitu. Di Jogja, ya, di Jawa Barat. Kita sudah mulai itu juga. Udah banyak. Jadi dewan gagah kan? Kalau dewan sih memang gagah ya. Maksudnya datang ke masyarakat itu membawa oleh-oleh. Aspirasinya disampaikan. Nah Pak, kalau Bapak lihat masyarakat sendiri terhadap, kan katanya kalau soal bencana itu ada dua. Pertama dari bentuk wujud sarana prasarana gitu ya. Lalu juga berkaitan dengan disiplin masyarakat, pola hidup gitu. Nah, Bapak melihat kalau masyarakat sini bagaimana, Pak? Memang harus diakui ya, kita juga harus introspeksi semua. Gitu. Ya, penyelenggara negara dalam hal ini balai besar, dinas PUPR, provinsi maupun kota harus evaluasi. Perkim juga harus evaluasi terkait perumahan, mungkin amdalnya seperti apa gitu kan. Itu jangan sampai administrasi itu saja, harus betul-betul gitu. Kitanya sebagai masyarakat juga harus merawat gitu, merawat sungai gitu. Jangan bikin bangunan di atas sungai, di pinggir sungai. Ada bangunan-bangunan yang menjorok ke sungai itu. Saya bilang ini harus ditertibkan. Gitu. Apa sih Pak yang jadi persoalan Pak untuk menerima itu kayaknya agak sulit Pak? Harusnya sih tidak sulit. Harusnya ya? Harusnya. Kasih peringatan gitu. Ya kalau nggak dibongkar, pemerintah yang bongkar kan gitu. Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Oke lah, ini kita menarik lagi dan kita akan kembali lagi dengan Pak Juhani M. Rais setelah jeda berikut. Balik lagi dengan saya jadi Jaya Sandrika sambil berlibat karena saking serunya ngobrol sama Pak Juhani. Pak, tadi kita sudah bahas semuanya
Dan kita tahu bahwa tadi yang saya masih ngeganjel soal bahwa kita masih dalam ancaman banjir karena program yang artinya hal-hal yang untuk mengantisipasi belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Dan di saat yang sama Pak, ketika program katakan pemerintah daerah kita ketika banjir dan lain sebagainya masalah yang di masyarakat, kita akan kehabisan periode soal kepemimpinan dan akan dilanjutkan penjabat. Jangan-jangan udah beres-beres. Tapi kan walaupun gubernurnya ganti, bukan ganti ya selesai diisi PJ, dewannya kan masih Bapak. Oh iya. Dewannya. Nah, apa tuh Pak dalam konteks penanganan banjir, pembangunan daerah yang berkesinambungan segala itu, tugas PJ apa Pak? Jadi kita ini kan menganggarkan ini kan untuk masyarakat. Betul. Bukan untuk gubernur, bukan untuk wakil gubernur, bukan. Oleh karena itu, insya Allah sih tidak akan terlalu berpengaruh ya dengan berakhirnya masa jabatan gubernur ya. Mudah-mudahan seperti itu karena ini kan pengalaman pertama kita juga ya. Betul. Gubernur PJ yang lama. Kalau PJ pernah ada Pak, cuman nggak setahun ya waktu zaman sebelumnya ya. Tapi kan ini lama Pak, 2,5 tahun. Untung ya PJ-nya gitu. Nggak usah pilkada Pak ya. Nggak usah pilkada jadi gubernur Pak. 2,5 tahun ya. Iya. Bapak aja harus lewat pilkada. Ya itulah itu kebijakan pusat ya. Jadi ya kita ikuti saja. Yang penting kawal programnya. Nah kita kawal programnya. Terutama kota Serang nih, cobalah ibu kota provinsi ini supaya kayak kecewa Pak. Pak Joni kayak kecewa sama kota Serang. Bapak kan yang mendukung tuh. Iya. 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 Yang ngomong kecewa kan Kota Serang apa catatan Pak? Gini, kalau saya lihat memang Kota Serang dengan segala dinamikanya dia adalah ibu kota begitu ya. Lalu ini kata orang Pak saya juga. Ya, jadi gini, kalau wali kota itu kan anggarannya kecil. Betul. Gitu. Saya kira Pak Syafruddin juga pasti puyeng ya melihat. Tapi Pak Syafruddin bagus dalam pengertian gini. Sabarnya bagus maksudnya. Ya. Kalau diundang masyarakat tuh hadir. Artinya minimal itulah kehadiran. Kalau saya juga Pak diundang juga hadir saya Pak. Nggak usah jadi wali kota saya. Artinya dia mampu hadir di masyarakat buat nenangin ya. Tapi Pak, kalau kita bicara Kota Serang, tapi saya jujur nih Pak, saya itu kalau bicara politik Kota Serang, di antara orang yang pernah nyalon wali Kota Serang, saya cuma hafal Bapak loh Pak, yang lama-lama itu. Oh gitu. Iya, mungkin lagi nggak tuh Pak? Ya, pertanyaan terakhir Pak, mungkin ya buat Bapak dalam konteks kita bicara Kota Serang ya. Kita tahu bahwa di Kota Serang juga kan Pak, pemerintahannya ada 3 Pak. Iya. Terutama provinsi. Kadang orang tidak bisa melihat membedakan ini kewenangan provinsi, ini kewenangan Kota Serang. Iya. Nah, sejauh ini apakah koordinasi antara Pemprov dan Pemkot Serang menurut Bapak gimana? Harusnya sih baik ya. Harusnya. Pak Joni bilangnya harus. Harusnya baik. Betul. Dan intinya sih silaturahim antara gubernur dengan wali kotanya nyambung. Bapak lihat nyambung nggak? Diharapkan seperti itu. Kalau bicara pembangunan Pak, gimana Pak? Makanya saya kalau reses itu selalu silaturahim ke wali kota. Oh, Bapak ke wali kota dulu. Yeah. Maksudnya biar program yang disampaikan itu nyambung. Ya bukan hanya saya di dapil semua Kota Serang. Ya itu kan cuman memang jarang lengkap gitu. Oh. Kadang 2 orang, kadang 3 orang dari 5 orang. Tapi menurut Bapak sebagai ibu kota Kota Serang yang paling krusial itu persoalan apa Pak? Memang anggaran kita belum begitu besar. Terbatas ya. Maka provinsi sebagai dia yang ada di Kota Serang itu harus membackup. Harus ada prioritas untuk ibu kota. Harus ada prioritas. Ini mah bantuan keuangan aja yang paling kecil Kota Serang. Iya. Nah itulah kurang berpihak. Jadi antara PWAD-nya yang besar dan kecil rata itu ya. Betul. Bahkan bukan nggak berimbang.
Coba kalau dibanding dengan Kabupaten Serang, jauh. Tangerang gitu ya. Iya, Tangerang. Yang udah gede ngapain juga lebih gede gitu ya. Harusnya Kota ini Serang. Kabupaten Serang, ini Kota Serang loh gitu. Mukanya Apa harus saya gubernurnya gitu? Wah, iya. Ini provokasi. Iya kan maksudnya gini, kalau anak itu ada yang misalnya anaknya 4 ya. Iya. Ini kemampuannya sebulan 1 juta, ini 2 juta, yang 500 malah dikasih kecil. Ya, jadi kan Banten itu yang dilihat kan Kota Serang. Atau memang karena anaknya nggak punya konsep untuk minta uang ke bapaknya? Ya, mungkin saya jangan ditanya kayak gitu dong. Tapi Bapak harapannya bahwa Kota Serang ada skala prioritas begitu ya? Ya, adalah prioritasnya. Artinya kelihatan gitu. Iya, betul. Sebagai Etalase. ibu kota provinsi itu harus kelihatan. Nih bantuan keuangannya ente lebih tinggi gitu kan. Mana apa namanya kewajiban provinsi yang ada di Kota Serang harus diselesaikan segera. Ini makan banyak yang belum selesai. Betul. Ya, pelebaran jalan misalnya. Itu kan masih banyak yang jalan-jalan yang menjadi kewajiban provinsi belum selesai sampai sekarang. Ya kan? Jalan misalnya Boru ini kan masih menciut itu kan. Iya. Belum besarnya belum sama. Iya, belum sama. Nah, itu kewajiban provinsi. Masa udah 20 tahun itu nggak selesai. Gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh harusnya jangan ditoel kayak gitu. Cubit. Itu contoh dikit aja. Ya. Jadi ada banyak kewajiban provinsi yang ada di Kota Serang itu harus jadi prioritas karena ini ibu kota provinsi. Nah kan kalau kita tidak memprioritaskan jadinya begitu saja. Harusnya ketika pertama kali dilantik sebagai seorang gubernur yang harus dikobet terlebih dahulu Kota Serang. Rumahnya. Iya rumahnya. Oh ini rumah kita ge. Betul. Ibu kota provinsi ada di sini KP3B-nya. Maka itu harus diberesin terlebih dahulu. 1 tahun pertama Kota Serang selesai. Berikutnya Paneglang aja. Begitu. Ini memang nggak ada pembangunan, nggak ada konsep. Di situ-situ aja. Di situ-situ aja. Kalau 5 tahun, 1 kabupaten 1 ini apa namanya prioritas kan 5 kabupaten kota yang selesai. Mohon maaf karena saya periodenya cuma 5, jadi cuma 5 kabupaten kota nih yang bisa saya selesaikan. Saya perlu 1 periode lagi untuk 3. Iya. Itu. Nyalon. Coba ada nggak gubernur yang kayak begitu? Nyalon Pak. Nyalon. Aduh, ini kok jadi begini. Ya, ini perbincangan yang seru Pak. Kita ternyata saya bilang dari kalau awal Pak Juhen itu seru karena pengalamannya banyak. Apalagi kalau udah bicara Kota Serang. Tapi kita dibatasin waktu Pak. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita. Ya pertama saya juga struktur PKS mengucapkan prihatin atas musibah banjir yang dialami oleh masyarakat Kota Serang. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur masyarakat yang telah hampir semuanya berjibaku membantu saudara kita yang terkena musibah, baik melalui PKS maupun secara langsung gitu. Itu luar biasa menurut saya, persaudaraan di antara kita masih sangat kuat. Itu yang membuat kita haru gitu. Yang membuat kita semangat, kader-kader PKS semangat terus turun gitu. Tengah bencana pun Kita bisa saling menguatkan. Iya. Itu saja. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya luar biasa bisa ketemu lagi dengan Pak Juheni. Terima Mudah-mudahan kasih. nanti ngobrol lagi. Siap. Dengan posisi yang berbeda mungkin nggak? Baiklah, demikianlah podcast kita kali ini dengan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten Pak Juheni M. Rois. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.